Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita bertemu lagi dalam persekutuan doa malam hari ini, hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu dalam bahasa Mandarin, Yoi Weisen, yang menceritakan Tuhan pencipta langit bumi, namun juga peduli kepada manusia. Tuhan yang juga maha adil, tapi Tuhan juga yang turun ke dalam dunia menebus kita umat manusia. Kita bersama-sama belajar memuji Tuhan. 地神。
Mari kita berdoa jemaat sekalian. Bapa, kami sungguh bersyukur anugerah Tuhan yang demikian besar buat kami. Terima kasih Bapa, kesempatan kembali lagi dalam persekutuan doa online pada malam hari ini. Kami rindu Bapa, Engkau yang menyertai kami, sehingga dalam persekutuan doa ini kami sungguh-sungguh dipersatukan bersama-sama di dalam Tuhan, di dalam roh dan kebenaran. Berkatilah ya Bapa seluruh rangkaian doa kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu pujian, Sungguh Besar Kau Allahku. Bintang gemerlapan dan bunyi guruh riuhku dengar. Ya Tuhan, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwa aku renungkan pemberianmu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putramu darahnya kudus. Maka jiwa memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang ku rindukan, melihat Dikau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku.
Sungguh-sungguh saudara, lagu yang sangat indah sekali yang boleh kita nyanyikan bersama-sama, yang kita akui Allah yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus. Kita akan berdoa lebih dahulu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah ya Bapa, hamba-Mu yang menyampaikan renungan pada malam hari ini, juga setiap kami yang menyimaknya. Kiranya kami semua boleh bersama-sama untuk memahami firman Tuhan, mengenal Allah yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan belajar satu topik mengenal Allah yang benar. Diambil dari Roma pasalnya yang pertama ayat 19 dan 20, demikian firman Tuhan. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan belajar mengenal Allah. Kembali lagi saudara, kita mengingat terus menerus selama 4 minggu ini perkataan Agustinus yang sangat terkenal, bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk Allah sendiri. Karena itu kita tidak akan bisa mendapatkan ketenangan, sukacita, kelegaan, kepuasan jikalau belum sampai mendapatkan Allah di dalamnya. Saudara, ya karena itulah dalam Roma pasal 11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dari Allah, oleh Allah dan kepada Allah. Bagi Allah lah kemuliaan untuk selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi manusia yang berdosa tidak mungkin bisa mencari dan mengenal Tuhan. Terbukti pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa. Bukan manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia. Walaupun saudara dalam ayat ini ditegaskan bahwa melalui alam semesta dan hati nurani manusia, yaitu adanya wahyu umum, Allah telah memberikannya di dalam ciptaannya ini. Dan melalui manusia yang dicipta menurut gambar Allah, di dalam pikirannya, di dalam hatinya, manusia menyadari ada sesuatu yang harus dikenalnya. Sebab itulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbagai macam usaha manusia mencari Allah terjadi. Dan dalam sepanjang sejarah umat manusia, kita mengenal beberapa teori-teori. Kita tahu saudara, manusia-manusia pada zaman lampau, pada zaman dahulu ada berbagai macam pemahaman mengenai Allah. Politeisme. Politeisme adalah suatu paham di mana manusia atau suatu masyarakat mempercayai banyak Allah, mempercayai banyak dewa yang diidentifikasi dengan berbagai macam. Seperti dewa matahari, dewa bulan, dewa angin, dewa-dewa yang lainnya. Kemudian saudara ada panteisme. Panteisme adalah bahwa Tuhan atau Allah itu ada di semua tempat. Panteisme. Sampai saudara di meja pun, di kursi pun juga mungkin dipikirkan adanya dewa atau ilah.
Ada paham lagi yang namanya animisme. Animisme adalah paham dari orang-orang kuno, saudara, yang mempercayai roh-roh halus, mempercayai roh-roh nenek moyang. Animisme. Itulah ada penyembahan-penyembahan kepada nenek moyang yang diyakini oleh masyarakat tertentu. Animisme. Kemudian ada juga paham yang disebut dinamisme, yaitu paham di mana ada benda-benda gaib. Misalnya saja pohon besar itu ada penunggunya, atau rumah tua itu ada penunggunya, atau satu benda tertentu, misalnya saja alat senjata, keris, pisau, atau yang lain-lainnya. Itu ada kekuatan-kekuatannya. Saudara, itulah pemahaman dari orang-orang masa lampau yang mungkin sekali di zaman sekarang masih ada. Orang-orang yang memiliki pemahaman-pemahaman yang demikian. Tetapi saudara, setelah kemajuan zaman, setelah zaman pencerahan yang terjadi di Eropa dan Amerika, mulai muncul paham-paham yang lain. Misalnya saudara, mungkin ini istilah-istilah yang asing bagi kita. Deisme. Memang mempercayai adanya Tuhan, tetapi Tuhan itu tidak ada lagi urusannya dengan dunia ini. Karena Tuhan sudah menciptakannya, setelah itu meninggalkannya. Seperti pembuat arloji. Pembuat arloji sudah membuatnya. Kemudian arloji itu dijual. Setelah itu dia tidak ada urusan lagi. Arloji itu mau jadi seperti apa. Itulah deisme. Ada juga sudah paham dari orang-orang zaman sekarang kita sebut sebagai agnostisisme. Oh ya, memang banyak kepercayaan. Oh ya, memang banyak kepercayaan tentang Tuhan. Tetapi itu tidak ada urusannya dengan aku. Aku tidak peduli dengan semua agama dan kepercayaan yang ada. Kemudian saudara, yang paling terkenal adalah ateisme. Ateisme adalah paham yang tidak mempercayai akan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu dari semua paham-paham yang ada ini, kita sebagai orang Kristen sudah tidak mungkin mempercayai salah satu paham tersebut. Namun saudara, mari kita selidiki diri kita. Mari kita mencoba mengenal diri kita, iman Kristiani yang kita pahami selama ini. Saudara, bagi orang Kristen, saudara, kita sadar kita butuh wahyu khusus dari Tuhan. Karena kalau kita menyandarkan kepada wahyu umum, tidak mungkin bagi kita untuk bisa mengenal Tuhan. Karena itulah saudara, Tuhan Yesus pernah mengatakan, tertulis dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-13. Tidak ada seorang pun yang pernah naik ke surga selain daripada Dia, Anak Allah, Yesus Kristus, yang turun dari surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bertanya kepada diri kita. Kita sebagai orang Kristen selama ini memahami Tuhan, mengenal Tuhan yang bagaimana? Dalam Roma pasalnya yang pertama dikatakan Tuhan dapat dikenali secara umum. Karena Tuhan memang sudah menyatakannya di dalam dunia ini. Namun saudara, bagi kita orang Kristen juga, Tuhan juga harus dipahami, harus betul-betul digumuli secara khusus di dalamnya. Istilahnya saudara, Tuhan bukan hanya kita kenal, tetapi kita punya suatu persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Saudara,
Karena itulah kita sebagai orang Kristen, kita mengenal Tuhan seperti apa? Kalau kita hanya mengenal Tuhan secara umum, pada umumnya umat manusia, mungkin kita juga belajar dengan doktrin-doktrin. Allah yang maha tahu, Allah yang maha ada, Allah yang maha suci, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha apa. Terus menerus mungkin kita bisa sebutkan begitu banyak. Tetapi saudara, itu hanya pengetahuan secara otak, pengetahuan secara doktrinal. Namun saudara, adakah kita memahami secara khusus bahwa kita betul-betul dekat dengan Dia dan kita merasakan bahwa Dia dekat dengan kita, orang yang dikasihinya, orang yang dipilihnya. Saudaraku yang kasih Tuhan, karena itu Alkitab berisi banyak sekali catatan-catatan yang penting dari orang-orang yang dijamah Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang bergumul dengan sungguh-sungguh dalam pengenalan akan Tuhan. Seperti Daud, seperti Ayub, seperti Musa, seperti Elia, seperti juga rasul-rasul. Rasul Petrus, Rasul Yakobus, Rasul Yohanes, Rasul Thomas, Rasul Paulus. Mereka terus menerus tidak pernah habis di dalam seluruh hidupnya. Bukan sekedar mereka melayani, tetapi dalam pelayanan itu mereka terus mengenal Allah, terus mengenal Allah. Bagaimana saudara? Mereka mensinkronkan pengenalan akan Allah itu dengan pelayanan, dengan kehidupan, dengan tindakan-tindakan iman di dalam menghadapi situasi apapun waktu itu. Seperti Daniel, iman percayanya kepada Allah yang Maha Kuasa. Ketika Daniel dan teman-temannya dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, ataupun Daniel secara pribadi dimasukkan ke lubang singa yang buas, mereka sadar iman menjadi taruhan di dalam tengah-tengah kehidupan masyarakat waktu itu yang tidak percaya akan Allah yang menyatakan diri, mewahyukan diri secara khusus. Saudara, penguasaan atas satu bangsa dianggap sebagai suatu keunggulan dari dewa, dari Tuhan yang dipercayai oleh masyarakat, oleh pemimpin pada waktu itu terhadap Tuhan dari orang-orang yang ditaklukkan. Tetapi saudara, Daniel dan teman-temannya sungguh-sungguh memahami Allah berkuasa, tetapi Allah juga berotoritas sesuai dengan kehendaknya. Sehingga Allah tidak mungkin bisa diperintahkan, bisa diatur oleh Daniel dan teman-temannya. Sebab itulah mereka menjawab, Allah berkuasa untuk melepaskan kami. Tetapi jikalau tidak, sekali-kali Tuanku harus tahu, kami tidak akan menyembah kepada dewa Tuanku. Kami hanya akan menyembah kepada Allah yang memperkenalkan, menyatakan dirinya kepada kami. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi sekarang ini, corona yang melanda seluruh umat manusia, sebetulnya di sini sudah menjadi suatu introspeksi dan evaluasi diri kita semua. Seperti apakah pengenalan kita akan Tuhan? Apakah kita memiliki ketakutan terhadap kematian?
Saudara, saya melihat, saya mungkin juga mendengar ada orang-orang Kristen yang begitu takut akan kematian, takut sekali. Memang betul saudara, kita tidak boleh sembarangan, kita tidak boleh ceroboh, kita tidak boleh mencobai Tuhan. Kita harus menjaga kebersihan, kita memang juga harus menjaga jarak, kita harus pakai masker, kita tidak boleh sering keluar rumah seperti anjuran dari pemerintah. Tetapi saudara, mau tidak mau, kita perlu hidup, kita harus makan, kita harus pergi belanja, dan seterusnya. Nah, bagaimanakah peranan iman kita, pengenalan kita akan Allah, bahwa Allah lah yang mengatur hidup kita, bukannya kita yang mengatur hidup kita. Dan jangan sampai Tuhan hanya menjadi stempel, Tuhan hanya menjadi pesuruh-pesuruh kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itulah pertobatan di dalam kehidupan Kristen adalah hal yang paling krusial di dalamnya. Saya walaupun sebagai pendeta, kami berdua bersama-sama sebagai suami istri juga menginjili, memberitahukan kepada anak-anak kami agar mereka sungguh-sungguh mengenal Yesus. Kami terus beritahukan, dan sungguhkah mereka sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus dan mengenal Dia sebagai Juru Selamat, dan itu nantinya bisa dihidupi. Disitulah ada kelahiran baru yang terjadi di dalamnya. Dan melewati proses pengenalan yang makin jauh, semakin dekat, semakin besar pengenalan bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita evaluasi, kita koreksi diri kita. Situasi yang ada sekarang ini membuat kita punya banyak waktu berdiam diri di rumah sambil merenungkan. Dengan membaca firman, dengan berdoa, kita merenungkan. Selama ini kita betul-betul mengenal Tuhan dengan baik. Kita betul-betul telah bertobat. Kita betul-betul telah diperbarui, telah lahir baru oleh kuasa Roh Kudus. Kita betul-betul senang untuk dekat dengan Allah kita. Kita punya kerinduan yang makin besar untuk mengenal Tuhan kita. Atau ternyata kita cuek. Tidak ada apa-apa. Hambar. Pengenalan kita hanya pengenalan secara pengetahuan. Pengenalan secara doktrin. Tapi ternyata hati kita hambar adanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita teliti hidup kita. Saudara, Allah bukan sekedar, Allah yang menyatakan diri itu bukan sekedar untuk dikenal secara rasio pengetahuan kita. Tetapi Allah yang menyatakan diri dalam Yesus Kristus itu ingin dikenal oleh setiap kita yang sudah berjumpa dengan Tuhan. Saudara, pada waktu Neil Armstrong menginjakkan kakinya di bulan, menjadi kegemparan di dunia ini. Memang pada waktu itu teknologi tidak seperti zaman sekarang. Banyak orang, memang ada beberapa orang di Amerika yang bisa melihat melalui televisi. Tetapi sudah lebih banyak orang tidak bisa melihatnya. Mereka hanya bisa mendengarnya dari radio. Menjadi kegemparan luar biasa. Manusia telah mencapai tahap yang luar biasa, menginjakkan kaki di bulan. Banyak tepuk tangan, banyak prestasi. Tapi saudara, itu semua sudah lewat. Akhirnya menjadi biasa-biasa saja, bukan?
Tetapi apakah kita pernah bertanya, lebih ajaib lagi, Tuhan yang dari sorga menginjakkan kaki di bumi, menjalani hidup seperti manusia, karena 100% dia menjadi manusia. Tuhan bukan sekedar memiliki kemahakuasaan, memiliki semua pengetahuan, tapi Tuhan secara real, secara nyata menjalani hidup sebagai manusia. Sehingga dia mengertinya bukan sekedar mengerti dari pikirannya yang maha tahu, yang maha kuasa, yang maha hebat. Tapi juga dia mengerti karena dia telah dicobai, karena dia telah menjalani semua kehidupan umat manusia. Juga dengan kelemahan daging. Dia lapar, dia haus, dia merasa kesepian. Karena dia telah menjadi pengantara kita yang kekal. Tuhan bukan Tuhan secara teori, tapi Tuhan adalah Tuhan secara real, nyata, telah menyatakan dirinya untuk kita semua. Apakah kita mau sudah mengenal Tuhan? Mari kita gunakan waktu kita dengan baik untuk mengenal Tuhan dengan lebih baik lagi. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur, berterima kasih Bapa, firman-Mu yang berbicara kepada kami secara pribadi. Di tengah-tengah situasi sekarang ini Bapa, kami coba melihat, kami coba mengevaluasi bagaimanakah pengenalan kami akan Engkau. Apakah di dalam hati kami yang terdalam, kami lebih sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan, kami mau dekat dengan Tuhan. Atau ternyata Bapa, kami sama sekali tidak peduli. Sehingga dari sini terlihat iman kami adalah iman secara pengetahuan saja. Iman secara doktrinal saja. Iman mungkin secara tradisi saja. Karena kami belum pernah mengenal Tuhan. Karena kami belum pernah berjumpa dengan Tuhan. Bapa, mari Engkau berbicara kepada saudara kami pada malam hari ini. Dengar seru doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, kita akan menyanyikan lagi satu lagu dalam bahasa Mandarin tadi. Yo yi wei shen. 有一位神，有全能创造宇宙万物，也有温柔双手安慰受伤灵魂。有一位神，有权柄审判一切罪恶，也有慈悲体贴人的软弱。有一位神，我们的神，唯一的神，名叫耶和华，有权威荣光，有恩典慈爱，是昔在今在永在的神。有一位神，有全能创造宇宙万物，也有温柔双手安慰受伤灵魂。有一位神，高坐在荣耀的宝座，却死在世角挽救人堕落。有一位神，
为神，有权能创造宇宙万物，也有温柔双手安慰受伤灵魂。有一位神，高坐在荣耀的宝座，却死在十架挽救人堕落。有一位神，我们的神，唯一的神，名叫耶和华，有权威荣光，有恩典慈爱，是昔在今在永在的神。有一位神，他是我们的神，他是唯一的神，名叫耶和华，有权威荣光，他有恩典慈爱，是昔在今在永在的神。他有权威荣光，他有恩典慈爱，他是昔在今在永在的神。 Puji Tuhan, mari kita bersama-sama sudah masuk dalam doa syafaat kita. Yang pertama, mari kita berdoa untuk pengenalan diri kita akan Tuhan secara pribadi. Mari kita berdoa untuk kerohanian kita. Sungguhkah kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan? Mari kita berdoa secara pribadi. Amin. Kita doakan saudara untuk kesehatan kita, untuk situasi rumah tangga kita. Doakan supaya kita semua punya bijaksana, menjaga kebersihan, menjaga jarak, makan makanan yang sehat, supaya tubuh kita punya imunitas kekebalan terhadap semua serangan sakit penyakit. Mari kita berdoa bersama. Surga, kami mau berdoa menyerahkan secara khusus ya Bapa untuk kesehatan kami masing-masing. Berdoa Bapa, Engkau tolong jemaatmu jaga kesehatan, menjaga makanan yang sehat. Berdoa juga untuk kebersihan mereka, dan mereka bisa menggunakan masker ketika pergi keluar, dan juga menjaga jarak dengan semua orang yang ada. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kau terus pelihara dan pimpin kehidupan kami ya Bapa. Bersyukur, berterima kasih karena Tuhan begitu baik. Dan Tuhan akan menyertai dan memimpin. Terima kasih Bapa, dengar seluruh doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita berdoa untuk ekonomi kita, berdoa untuk usaha, bisnis, pekerjaan kita. Kita juga berdoa untuk keuangan di keluarga, rumah tangga kita, agar kita sungguh-sungguh berhikmat menggunakan keuangan yang ada di tengah-tengah situasi yang tidak mendukung ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami mau berdoa menyerahkan juga ya Bapa untuk ekonomi jemaat sekalian. Sertailah Bapa untuk pekerjaan, bisnis, usaha mereka masing-masing.
ada yang masih berjalan, tetapi juga ada yang sudah tersendat-sendat dan bahkan ada yang tidak berjalan. Tolonglah ya Bapa, tolonglah jemaat kami untuk bisa juga mengatur keuangan mereka dengan baik, sehingga dengan demikian ya Bapa mengerti mana yang dibutuhkan dan mana yang hanya merupakan keinginan. Mari Engkau yang pimpin dan sertai ya Bapa jemaat kami. Berikanlah ketahanan bagi mereka ya Bapa. Kalaupun masih harus berjuang menjalani usaha, Engkau tolong ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dengar doa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita doakan saudara untuk ibadah online hari Minggu pagi jam 9 dan ibadah online doa hari Rabu malam. Doakanlah supaya semua saudara kita yang melayani, yang mengambil rekaman ibadah-ibadah ini, boleh Tuhan berikan hikmat, kekuatan, dan sukacita di dalamnya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berdoa menyerahkan secara khusus ya Bapa untuk ibadah online yang masih akan terus kami jalani, baik untuk hari Minggu pagi jam 9 maupun hari Rabu malam jam 7. Sertai dan pimpin ya Bapa, secara khusus juga untuk rekaman-rekaman yang diambil. Kau sediakan menyertai dan memimpin sehingga rekaman itu bisa dijalankan. Kau berikan kekuatan, kesehatan kepada kami semua yang berbagian ya Bapa. Kau juga menolong supaya ibadah-ibadah online itu bisa menjadi berkat bagi semua jemaat Tuhan yang mendengarkannya, yang beribadah di dalamnya. Bersyukur, berterima kasih ya Bapa. Dengar seluruh doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doakan saudara untuk penyebaran virus yang masih terus saudara menginfeksi beberapa orang. Doakanlah juga menjelang Lebaran di negara kita, masyarakat memang ada saja yang pengen pulang. Mereka menggunakan berbagai cara. Tapi kita doakan supaya Tuhan berbelas kasihan kepada negara kita. Jangan sampai saudara penyebaran itu semakin meluas, terlebih lagi di daerah, di pedesaan yang sangat minim sekali fasilitas kesehatan, fasilitas medis. Ya, mari kita doakan untuk masyarakat Indonesia juga. Mari kita berdoa. Mau berdoa menyerahkan juga ya Bapak untuk penyebaran virus corona ya Bapak di Indonesia yang masih terus berlanjut. Kami terus berdoa Tuhan tolong supaya masyarakat Indonesia mau taat kepada anjuran pemerintah untuk tidak sering bepergian keluar. Terlebih lagi juga ya Bapak untuk masyarakat menjelang Lebaran ini. Ya Bapak, kami melihat dari berita-berita ada saja masyarakat yang coba terus untuk pulang ke kampung halaman mereka. Bapak tolonglah, Kau tahu Bapak bagaimana fasilitas medis di kampung-kampung di pedesaan yang belum terlalu canggih. Mohon pertolongan-Mu ya Bapak. Walaupun memang kami sadar ada satu dilema di dalamnya. Karena kalau mereka tinggal di kota dan tidak ada pekerjaan, mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ya Bapa Surgawi, kiranya Engkau berbelas kasihan kalau ternyata ya Bapa Engkau beranugerah, berikanlah ketahanan tubuh kepada mereka. Bahkan jangan sampai juga ya Bapa terlalu banyak yang terinfeksi. Kami sungguh menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doakanlah untuk penemuan vaksin. Kita mendengar di Amerika sudah mengatakan ditemukan, di Inggris katakan sudah ditemukan, di China katakan sudah ditemukan. Namun kita terus berdoa mohon pertolongan Tuhan sehingga dengan penemuan vaksin akhirnya membuat pandemi virus corona ini akhirnya bisa diredam. Mari kita berdoa bersama. Tak henti-hentinya Bapak kami mau berdoa untuk
usaha dari para ahli medis ya Bapa untuk menemukan vaksin untuk COVID-19 ini. Kami terus berdoa, Tuhan Kau sediakan tolong sertai, kami serahkan ke dalam tangan-Mu kan, agar kiranya para ahli itu tidak menjadi tinggi hati, dan lebih lagi Bapak ketika sudah betul-betul ditemukan untuk bisa diperbanyak, didistribusikan, dan jangan sampai menjadi masalah ekonomi ya Tuhan, terjadi satu keserakahan dari pihak-pihak tertentu yang ingin mendapatkan keuntungan. Sungguh ya Bapak, kami serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terakhir, kita doakan untuk keamanan di Indonesia agar Tuhan sendiri yang terus memimpin. TNI dan kepolisian boleh bekerja dan diberikan perlindungan kesehatan oleh Tuhan, dan juga setiap masyarakat ikut serta mendukung usaha-usaha pengamanan dari TNI dan kepolisian. Mari kita berdoa. Bapak, kami mau berdoa menyerahkan juga ya Bapak, tak lupa untuk TNI dan kepolisian yang coba terus berjuang menjaga keamanan di Indonesia. Begitu juga tolong masyarakat sipil ya Bapak, untuk bersama-sama bergotong royong untuk meningkatkan keamanan di lingkungan masing-masing. Tolonglah ya Bapak, dengan demikian keamanan secara umum di negeri kami ini akhirnya boleh tetap tertunjang, terdukung. Terima kasih ya Bapak, kami sekali lagi terus berdoa mohon pertolongan Tuhan saja. Terima kasih. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena kami percaya Engkau telah mendengar seru doa kami. Engkau sendiri yang akan terus pimpin ya Bapa kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, Engkau sendiri yang terus bekerja di dalam kerohanian kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan seluruh persekutuan doa kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.